kasih Tuhan. Salam selamat pagi. Selamat beribadah kepada Tuhan pagi hari. Diberkatilah setiap kita yang datang kepada Tuhan. Semua boleh menikmati hadiratnya pagi hari ini, boleh menikmati berbagai hati. Haleluya.
segala ucapan syukur. Hanya layak bagi Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah berikan kami kesempatan yang indah. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami datang ke rumah Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Hati yang terbaik, suara yang terbaik. Semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang pagi hari ini akan bertugas melayani Engkau, yang akan memimpin pujian, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, multimedia, kolektan, penerima tamu, sekecil apapun Tuhan pelayanan kami, itu sangat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini oleh kebaikan Tuhan kita semua bisa datang ke rumah Tuhan dalam keadaan baik, tak kurang suatu apapun. Puji nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri lagi. Kita katakan Allah itu baik. Bye.
Dia teramat baik, sungguh baik bagi kita semua. Kita katakan Engkau baik, teramat baik. Kebaikan Tuhan. Kalau kita catat, ya, tidak akan habis-habisnya kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. Olehnya pagi hari ini, setiap kita yang pagi hari ini telah mengalami kebaikan Tuhan, kita boleh berdiri, kita mau mengangkat tangan bagi Dia, memberi yang terbaik bagi Dia dengan sukacita.
Puji Tuhan, kita tetap berdiri. Kita menyambung firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dia Allah pembuat mujizat. Kalau pagi hari ini saudara yang telah hadir di rumah Tuhan memerlukan mujizat Tuhan, Dia sanggup mengadakan mujizat itu. Haleluya. Semua
yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat saja, hanya Kau membuat mujizat. Amin. Kau membuat mujizat saja, hanya Engkau Tuhan. Amin. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang membuat mujizat dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena mujizat Tuhan. Kalau kami ada di rumah Tuhan pagi hari ini, semua karena mujizat Tuhan. Terima kasih untuk kedahsyatan-Mu, karya-Mu, keselamatan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan syukur dari dalam hati kami. Hidup kami sampai hari ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami yang sebentar akan ditaburi benih firman Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan. Kami rindu setiap benih firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, membuahkan hasil yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati setiap kami. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk melayani dalam pujian penyembahan, Tuhan berkati mereka. Kami mau sambut firman Tuhan dengan sukacita pagi hari ini, di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Masih belum semua. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehat semua hari ini. Amin ya. Puji Tuhan. Kita bisa ada di rumah Tuhan di minggu terakhir hari ini, di bulan terakhir tahun ini ya. Puji Tuhan. Hanya bisa berkata Ebenezer. Amin. Sampai di sini Tuhan menolong kita ya. Kita ada karena anugerah Tuhan. Sebentar lagi kita akan mau tinggalkan tahun ini, dan kita mau jelang tahun baru dengan semangat yang baru. Amin. Haleluya. Dijawil kiri kanannya, semangat yuk ya. Semangat yuk di tahun yang baru. Makin setia sama Tuhan, makin rajin ke gereja, makin rajin ibadah. Haleluya ya. Puji Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Kita mau masuki tahun yang baru dengan iman bahwa di tahun yang baru pun ada pertolongan Tuhan. Amin. Sepanjang tahun kita sudah ditolong oleh Tuhan Bapak Ibu ya. Amin. Kita sudah disertai Tuhan, dan kita percaya tahun yang baru pertolongan Tuhan juga nyata bagi kita. Siapa yang percaya? Amin. Ya, haleluya. Kita percaya pertolongan Tuhan nyata bagi hidup kita. Seperti di dalam Matius 1 ayat yang ke-23 ya, ayat-ayat Natal ya. Yesus datang. Namanya siapa Bapak Ibu? Dalam Matius 1 ayat yang ke-23 dia dikasih nama apa? Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita.
Kita percaya bahwa sepanjang tahun ini kita sudah disertai oleh Tuhan, dan pasti tahun depan pun penyertaannya makin dahsyat atas hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan yang dahsyat itu menyertai kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih mau berbicara tentang seputar Natal, ya. Karena masih dalam suasana Natal, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada 3 hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini tentang Natal. Yang pertama, Natal itu berbicara tentang sukacita yang besar. Amin. Natal itu berbicara tentang sukacita yang tidak terkatakan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan, ya. Yesus lahir untuk memberikan anugerah keselamatan, dan Natal itu berbicara tentang sukacita yang besar. Mari sama-sama kita membuka ayat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-2. Injil Lukas pada pasal yang kedua, sama-sama kita mau lihat ke sana. Injil Lukas pada pasal yang ke-2 pada ayat yang ke-10. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu kasih Tuhan. Natal itu berbicara tentang sukacita yang besar. Bapak Ibu sukacita jadi anak Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita bersukacita karena kita diselamatkan oleh Yesus. Haleluya. Injil Lukas pada pasal yang kedua ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau baca ayat ini. Injil Lukas pada pasal yang kedua ayat yang ke-10. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Ya. Natal itu berbicara tentang kesukaan besar, sukacita yang besar. Bukan hanya bersukacita ketika kita merayakan Natal, baju baru, semua baru, gereja yang meriah, hiasan-hiasan Natal di mana-mana. Bukan hanya berbicara seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi kita harus mengingat bahwa Natal ini ada sukacita yang besar untuk dunia. Karena apa? Ada juru selamat yang lahir, ya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak hanya sekedar mengingat perayaan-perayaan Natal sebagai hal yang biasa, tetapi mari kita iringi dengan ucapan syukur karena ada sukacita yang besar. Kesukaan itu untuk siapa? Untuk seluruh bangsa, untuk setiap kita yang menerima Yesus. Sukacita yang besar. Di Natal ini kita diingatkan lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Tidak ada kesukaan yang melebihi apapun, melebihi dari bahwa kita itu punya Yesus. Itu adalah kesukaan yang sangat besar, ya. Apa yang kita punyai, keluarga kita, di sekeliling kita mungkin membuat kita bersukacita, ya, puji Tuhan. Tetapi tidak ada yang dapat melebihi sukacita kita karena kita punya Yesus. Amin, ya. Kita punya Yesus yang menyelamatkan, ya. Berita sukacita itu kalau kita perhatikan di sana, berita ini adalah datang kepada siapa Bapak Ibu? Kepada gembala-gembala. Mereka yang sedang ada di padang waktu itu, mereka yang sedang bekerja, mereka dengan segala kelelahannya, dengan segala kesibukannya, mengurusi domba-domba yang begitu banyak. Tiba-tiba ada kabar sukacita yang datang kepada mereka. Mungkin kita juga demikian Bapak Ibu, kita sibuk seperti para gembala-gembala ini dengan segala pekerjaan kita. Bahkan gembala-gembala itu mereka ada di padang gurun, di tempat yang sepi, jauh dari keramaian kota. Tetapi berita sukacita itu datang kepada mereka. Kita tidak akan pernah kesepian Bapak Ibu kalau kita punya Yesus. Amin. Ya. Kita tidak akan pernah merasa sendiri kalau kita punya Yesus, ya. Dimanapun kita ada, ya, anak-anak muda yang ada di luar kota, perhatikan baik. Dimanapun engkau ada, tidak pernah akan merasa kesepian kalau Yesus ada dalam hidupmu, ya. Karena berita kesukaan itu awalnya datang kepada siapa? Pada para gembala yang ada di padang rumput. Sepi, gelap, mara bahaya mengancam, ya. Hewan buas mengancam.
Tetapi justru di tengah-tengah hal-hal yang seperti itu, kesepian, ancaman mara bahaya, berita kesukaan itu datang. Jadi yang pertama Bapak Ibu, Natal itu adalah berita sukacita, dan kita tidak akan pernah kesepian kalau ada Yesus dalam hidup kita. Jadi percayalah dan izinkan Yesus itu terus tinggal dalam hati kita. Pasti kita tidak akan pernah berkata lagi, aku kesepian, tidak ada siapa-siapa. Tidak akan. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, hatimu dipenuhi sukacita. Tidak akan pernah merasa sendiri. Berita sukacita itu memberikan satu, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-15, berita sukacita ini harusnya membangkitkan semangat kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 dan 16. Puji Tuhan. Ya, coba perhatikan di sana. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, meninggalkan para gembala dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Berita sukacita itu membangkitkan semangat. Amin ya. Para gembala itu mereka ketika malaikat yang memberitakan itu kesukaan besar akan datang bagimu, terus malaikat itu pergi, mereka berkata, ayo segera berangkat yuk ke Bethlehem. Dan firman Tuhan berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak menunda. Malam itu juga mereka pergi. Kesukaan itu, berita sukacita itu membuat para gembala tidak menunda-nunda. Apa artinya? Semangat mereka dibangkitkan. Di padang gurun, di tempat yang sepi, di tempat yang penuh bahaya, mereka dibangkitkan semangatnya. Karena mereka mendengar ada berita sukacita, Yesus lahir. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, sukacita Natal itu ya di akhir tahun ini harusnya membangkitkan semangat kita. Amin. Ya, tidak menunda-nunda waktu dalam banyak hal. Tidak berlambat-lambat dalam banyak hal. Seperti para gembala, mereka cepat pergi. Semangatnya dibangkitkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena apa? Karena mendengar ada sukacita yang besar ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, kalau mungkin mulai sukacitanya, semangatnya down ya, semangatnya mulai runtuh ya, berita sukacita Natal ini kiranya membangkitkan semangat kita. Amin ya. Ada Yesus yang memberikan sukacita, Yesus yang memberikan keselamatan, yang membangkitkan semangat kita ya. Tidak menunda-nunda, tidak berlambat-lambat ya. Kemudian berita sukacita itu juga membuat para gembala itu di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-20, di dalam ayat yang ke-20, berita sukacita itu membuat para gembala itu seperti ini ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Amin. Kalau kita bersukacita, otomatis kita suka memuji dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan bilang aku bersukacita tapi mulut kita diam tidak memuji Tuhan. Ya, itu bohong. Ya. Seorang yang dipenuhi dengan sukacita, ada berita sukacita tentang Natal, maka dia akan memuji dan memuliakan Tuhan. Hafal gak hafal lagunya?
apapun keadaan suara kita fales, merdu dan lain sebagainya tidak akan mempengaruhi, karena kita bersuka cita ada Yesus yang lahir, maka kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, ini yang bagi saya luar biasa, puji Tuhan ya. Ketika gembala-gembala itu mendengar berita sukacita, yang pertama mereka dibangkitkan semangatnya. Di tengah-tengah keadaan yang sepi, bahaya, mengancam, jauh dari keramaian, mereka dengar berita sukacita dan mereka langsung percaya, dibangkitkan semangatnya. Mereka tidak bertanya kepada malaikat apa betul, tidak. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka cepat-cepat, tidak berlambat. Dan ketika mereka sudah ketemu dengan bayi Yesus, sukacita itu menjadikan mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Berita sukacita kelahiran Yesus, Natal itu seharusnya menjadi peringatan bahwa ayo kita mau memuji, memuliakan Allah lebih lagi. Ya. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan itu menyukakan hati Tuhan. Amin. Suara kita, pujian kita, mazmur kita, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, pujian pengagungan itu menyukakan Tuhan. Ini yang pertama ya. Natal bukan hanya sekedar pesta perayaan ya. Tetapi Natal itu adalah berita sukacita yang membangkitkan semangat kita ya. Dijewet kiri kanannya, yuk semangat, yuk lagi, yuk tahun depan, yuk makin semangat. Dicubit aja ya biar gak ngantuk ya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Semangat yuk Kak, jangan menunda-nunda ya. Ibadah masih bisa tahun depan, jangan menunda Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahaya kalau kita menunda ya. Jangan menunda, jangan berlambat untuk datang kepada Tuhan. Para gembala itu mereka cepat-cepat yuk pergi ke Bethlehem ketemu sama Yesus. Mereka punya kerinduan, punya semangat, dibangkitkan semangatnya untuk apa? Tidak menunda. Ketemu siapa? Ketemu Yesus. Jangan suka menunda untuk ketemu Yesus Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jangan suka menunda, jangan suka berlambat. Yuk semangat kita terus cari Tuhan ya. Natal mengingatkan kita yuk sukacita ya. Kemudian juga ketika kita sukacita, pasti kita suka memuji Tuhan ya. Pasti itu ya. Tanpa disadari pun dimanapun kita ada tiba-tiba nyanyi ya, tiba-tiba memuji Tuhan ya. Nyanyi tanpa perlu paksa. Yuk kita nyanyi. Enggak Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau ada sukacita dalam hidup kita, otomatis pasti kita suka memuji Tuhan. Amin ya. Kemudian yang kedua, berita Natal yang kedua itu berbicara tentang damai sejahtera. Ayat yang ke-14 Injil Lukas pada pasal yang kedua ya, ayat yang ke-14 ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Berita Natal yang pertama adalah berita tentang kesukaan yang besar, sukacita yang besar. Dan yang kedua, di dalam bagian ini dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita Natal itu berbicara tentang damai sejahtera. Untuk siapa Bapak Ibu di sini? Untuk manusia yang berkenan kepadanya. Yesus datang untuk semua manusia. Amin. Tetapi damai sejahtera itu diberikan kepada siapa? Hanya kepada orang yang berkenan. Tuhan datang untuk semua manusia, tetapi damai sejahtera itu diberikan kepada orang yang berkenan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan bagi orang yang menyukakan hatinya ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Yesus datang memberikan damai sejahtera untuk orang yang menyukakan. Berkenan itu sama dengan menyukakan hati Tuhan. Dan itu orang yang menyukakan hati Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dia yang akan menikmati damai sejahtera.
Keselamatan memang buat semua orang, tetapi damai sejahtera hanya untuk orang yang menyukakan hatinya, ya. Damai sejahtera itu apa? Kalau mungkin secara umum kita mendefinisikan menurut kita masing-masing, damai sejahtera itu apa? Ya damai, keadaan yang baik, hati yang tenang, ya, hati yang sejahtera, hati yang ketika menghadapi masalah itu tetap tenang, amin. Itu secara umum, ya. Damai sejahtera itu kondisi yang tentram, dalam kamus dikatakan aman, makmur, ya, sehat, harmonis, ya. Kemudian ketenangan dalam hati walaupun menghadapi masalah atau tekanan. Ini kondisi yang dibutuhkan oleh semua manusia. Dia ingin kalau menghadapi masalah itu tetap tenang, tetap baik-baik saja, ya. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Berita Natal itu berbicara tentang damai sejahtera yang diberikan kepada orang yang menyukakan hatinya, ya. Hanya orang yang berkenan yang menikmati damai sejahtera, ya. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, orang yang berkenan atau menyukakan hati Tuhan itu seperti apa, ya? Ada satu contoh, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Ini sebagai contoh, ya, orang yang menyukakan hati Tuhan itu seperti apa. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Mari kita perhatikan, supaya kita bisa belajar, ya, supaya kita bisa belajar menyukakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Perhatikan Bapak Ibu, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini Daud. Pribadi yang dikatakan Tuhan sendiri, aku telah mendapat seorang yang berkenan di hatiku. Ini bahasanya sama dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Seseorang yang bisa menyukakan hatiku, ya. Dikatakan Daud, aku telah mendapati Daud yang sangat kusukai, ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan itu sampai ngomong ini loh, Daud yang sangat kusukai. Dalam terjemahan yang kita baca, seorang yang berkenan di hatiku. Orang yang berkenan, yang Tuhan sendiri berkata ini orang yang kusukai. Seperti ini, seperti Daud, maka dia akan menikmati damai sejahtera. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga Daud begitu memikat hati Tuhan, sehingga Tuhan sendiri berkata ini Daud yang kusukai, ya. Betapa senangnya hati kita kalau Tuhan ngomong, memberikan penilaian kepada kita, engkau victorious family yang kusukai, amin, ya. Itu menjadi kerinduan kita Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia seperti ini, ya? Kita mau belajar, ya. Daud itu dikatakan oleh firman Tuhan melakukan segala kehendakku, ya. Melakukan segala itu apa Bapak Ibu? Semua, ya, kabeh, ya. Apa yang Tuhan mau itu Daud bisa lakukan. Nah, kita masih belajar ke sana, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Kadang kita masih bantah sama Tuhan, kadang kita juga masih tidak taat sama Tuhan, ya, apalagi saya sering gak taat juga sama Tuhan. Masih jauh, ya. Tapi kita mau belajar. Saya juga pengen damai sejahtera itu ada dalam hati saya. Pengen belajar kayak Daud ini loh, ya. Daud ini disukai oleh Tuhan karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Melakukan segala kehendak Tuhan. Dia adalah orang yang taat, ya. Semua yang Tuhan mau, segala kehendak Tuhan dia lakukan. Apa artinya? Dia taat, ya. Ada satu contoh, ya, bukti ketaatan Daud. Mazmur 5 ayat yang keempat.
Mazmur 5 ayat yang keempat. Ini contoh ketaatan Daud ya, yang paling simpel ya ini, supaya kita bisa belajar di sana. Mazmur 5 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama yuk dengan keras. 1, 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Salah satu contoh Daud melakukan kehendak Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dia adalah seorang pribadi yang setiap pagi dia tekun datang kepada Tuhan. Ya, tidak pernah absen ya, pagi hari datang kepada Tuhan. Dia katakan, firman Tuhan katakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu ya. Pagi-pagi dia sudah datang kepada Tuhan setiap pagi, disibukkan dengan apa? Mengatur persembahan. Kiranya ini jadi contoh ya Bapak Ibu buat kita. Ketaatan Daud yang membuat Tuhan itu suka kepadanya adalah ketika pagi hari dia sudah sibuk untuk datang kepada Tuhan, membawa persembahannya kepada Tuhan. Ya. Saya berharap juga kita setiap pagi sibuk membawa persembahan pujian kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Sebelum matahari terbit, kita sibuk mengatur persembahan kita, pujian kita, penyembahan kita seperti Daud. Sehingga Tuhan dapati kita, engkau orang yang kusukai, engkau orang yang berkenan. Ini yang paling simpel ya, yang paling simpel. Pagi hari datang kepada Tuhan itu jadi satu hal yang menyukakan Tuhan dalam diri Daud. Pagi hari datang kepada Tuhan, setiap pagi memaksa diri membawa, mengatur persembahan. Di mana? Di rumah Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, pagi hari ayo kita awali hari kita itu dengan apa? Membawa persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena ini yang paling sederhana, yang dinilai dari ketaatan Daud yang paling simpel itu pagi hari datang kepada Tuhan, dan itu yang membuat Daud Tuhan kasih nilai engkau kusukai. Ya. Jadi kita mau belajar dari yang paling simpel ya, paling sederhana ini loh, pagi hari ayo kita mau datang kepada Tuhan, memaksa diri kita membawa persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita sudah tidak seperti Daud yang pada zaman itu harus membawa korban persembahan dengan membawa hewan korban yang dipersembahkan, tidak. Tetapi persembahan kita hari ini adalah hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Hanya hidup kita ini yang pagi hari kita mau bawa kepada Tuhan, itu yang akan membuat Tuhan berkata, engkau orang yang kusukai, engkau orang yang berkenan. Dan orang yang seperti ini, dia akan menikmati damai sejahtera. Ya, Daud itu sangat taat ya, setiap pagi. Ya. Satu lagi contohnya tentang Daud, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. Mengapa Daud itu dinilai oleh Tuhan, sangat disukai oleh Tuhan, berkenan di hati Tuhan. 1 Samuel 17, selain dia taat, dia juga seorang yang seperti ini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai 47. Mari kita perhatikan bersama. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu, dan seterusnya. Daud itu
dia dinilai berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, dia taat. Dan yang kedua, Daud itu ternyata punya iman yang besar. Amin. Dia berkata, sebelum dia maju, dia berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau, Goliat, ke dalam tanganku. Ya. Padahal Bapak Ibu, kita tahu bersama ya, di film itu tidak setara, tidak sebanding antara Daud dan Goliat. Goliat yang tingginya hampir 3 meter itu, dengan Daud yang masih imut-imut ya. Firman Tuhan berkata pipinya kemerah-merahan itu, gak sebanding Bapak Ibu. Tetapi badannya yang kecil itu tidak mempengaruhi apapun. Imannya sangat besar di hadapan Tuhan. Dia berkata, hari ini juga aku akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Ya. Ini yang membuat hati Tuhan itu terpaut kepada Daud. Punya iman yang besar. Sama Bapak Ibu, kalau kita pengen dinilai oleh Tuhan, disukai Tuhan, berkenan di hati Tuhan, ayo hari ini kita mau berkata, hari ini setiap masalah aku pasti menang mengatasi masalah itu. Amin. Mungkin kita sederhana, mungkin kita kecil, mungkin kita merasa lemah seperti Daud, tetapi dia punya iman yang besar. Dia dengan lantang berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Ya. Dan yang lebih luar biasa kata-katanya di situ, aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan itu terjadi. Ya. Goliat itu dipenggal oleh Daud dengan pedangnya Goliat sendiri. Ya. Karena apa? Karena Daud ini punya iman yang besar. Ini yang membuat hati Tuhan terpaut kepadanya. Ya. Ini jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita ingin menerima damai sejahtera, jadilah orang yang berkenan. Orang yang berkenan itu seperti apa? Seperti Daud contohnya, dia taat, melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang kedua, imannya sangat besar. Imannya sangat besar. Dia bisa berkata kepada Goliat, engkau hari ini pasti kalah. Ya. Jadi mari sama-sama kita juga berkata kepada masalah kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing, aku pasti bisa menyelesaikan masalahku. Amin. Ya. Aku pasti sembuh dari sakitku. Ya. Dengan iman kita mau katakan punya iman yang besar. Ya, betapa pentingnya punya iman yang besar Bapak Ibu. Ya. Kadang iman kita itu goyah. Ya, kadang iman kita itu goyah dengan situasi kondisi di sekitar kita. Tetapi ayo kita perhatikan Daud. Ya, di antara kakak-kakaknya Daud itu paling kecil. Bahkan dia ketika dikasih baju perangnya Saul, apa yang terjadi? Kegedean. Ya, baju perangnya Saul kebesaran, gak bisa jalan. Daud sama gak bisa jalan, malahan mau perang gak bisa jalan. Tetapi dia punya iman yang besar. Engkau Goliat pasti kalah hari ini. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita mau menikmati damai sejahtera Tuhan, ya, ayo berkenan kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan jadi pribadi yang taat. Ya, melakukan semua kehendak Tuhan seperti Daud. Contohnya tadi saya contohkan. Saya ambil satu contoh. Daud itu pagi hari dia menyibukkan diri dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Pagi hari pun saya menghimbau bagi kita, ya, menyibukkan diri kita untuk menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan di pagi hari. Kita akan dinilai oleh Tuhan, engkau berkenan di hatiku. Dan yang kedua, milikilah iman yang besar. Ya. Ketaatan dan iman yang besar seperti Daud, ya, harus ada dalam hidup kita. Kalau kita ingin menikmati berita Natal yang namanya damai sejahtera. Kita kembali dalam Injil Lukas tadi, Lukas 2 ayat yang ke-14. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat yang ke-14. Firman Tuhan jelas berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini berita Natal. Berita Natal itu damai sejahtera. Untuk siapa?
untuk orang yang menyukakan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud, orang yang taat dan punya iman yang besar. Pasti damai sejahtera akan melimpah dalam hidupnya, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, berita Natal itu berbicara tentang, masih di ayat ini, firman Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, yang ketiga, berita Natal itu berbicara tentang memuliakan Yesus di atas segalanya. Amin. Ya, Yesus datang sebagai raja, hanya Dia yang layak dimuliakan. Firman Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah, ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita ada sampai saat ini, hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Keberadaan kita, kondisi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak membuat kita tidak memuliakan Tuhan, tapi semua yang ada dalam hidup kita ini hendaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, pelayanan kita, pekerjaan kita, pelayanan di gereja, anak-anak yang sekolah. Juga saya selalu berkata kepada anak-anak, kalian, ya, ketika kalian di mana saja berada, tidak hanya sekedar membawa nama mama papa, tetapi ketika kalian ada di mana, yang penting itu membawa nama Tuhan. Mungkin orang di luar mengenal orang tua kita, orang tua papa mamamu, mungkin orang di luar kenal. Tetapi terlebih dari itu semua, dimanapun kamu ada, membawa nama Tuhan. Jadi dimanapun kita ada, ya, semua kita, dimanapun kita ada itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita itu membawa nama Tuhan. Jadi biar hidup kita itu dimanapun ada memuliakan Tuhan. Amin, ya. Orang itu bisa melihat, oh ternyata ini orang Kristen, ternyata ini anak Tuhan, hidupnya apa? Memuliakan Tuhan, ya. Sekali lagi, dimanapun kita ada, kita itu membawa nama Tuhan. Jadi mari, setiap yang kita kerjakan, setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita, hendaklah membawa kemuliaan Tuhan. Orang akan menilai, oh, orang ini orang yang memuliakan Tuhan. Dinilai dari apa? Oh, pribadinya baik, ya. Oh, dia rajin ke gereja, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi berita Natal yang ketiga itu berbicara tentang bagaimana hidup kita itu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita, Bapak Ibu. Kepintaran, kekayaan, apa yang kita punya bukan untuk memuliakan diri kita, dijauhkan itu dari kita kiranya. Tetapi untuk apa? Untuk kemuliaan bagi Allah. Ya, dimanapun kita ada, kita itu bawa nama Tuhan, bawa nama Yesus. Ya, jangan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Ya. Segala yang kita kerjakan, ya, apalagi Natal-Natal begini, ya, panitia Natal sudah berjerih lelah, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat panitia Natal. Ya. Luar biasa, ya. Bahkan mungkin sempat timbul, kok aku tok sing kerja, ya. Mungkin seperti itu sejak manusia itu, ya. Tetapi ayo kita diingatkan, kalau kita bekerja melayani Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Kalau kita mungkin sedang aku tok sing ngerjain, gak apa-apa, untuk kemuliaan Tuhan, ya, itu penghiburan kita. Kok yang lain gak mau bantu, gak apa-apa, untuk kemuliaan Tuhan, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, dimanapun kita ada, di Natal ini kita diingatkan bahwa hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan, ya. Berita Natal itu adalah berita tentang memuliakan Raja di atas segala raja, ya. Ada 3 hal pagi hari ini. Berita Natal itu adalah berita tentang kesukaan yang besar. Amin. Kesukaan yang besar kepada para gembala yang kesepian, yang di padang banyak ada mara bahaya. Itu pun berita yang sama datang kepada kita. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita tidak akan kesepian. Amin. Dan yang kedua, berita Natal itu berbicara tentang menikmati damai sejahtera. Untuk siapa? Untuk orang yang berkenan. Orang yang berkenan itu seperti apa? Dia taat dan punya iman yang besar.
Dan yang terakhir, berita Natal itu bukan tentang kemuliaan kita, tetapi tentang kemuliaan Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Hanya Dia yang layak dimuliakan, Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Semua yang ada dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Para pemain musik, mari kita sama-sama muji Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Amin. Dimuliakan, ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Amin. Engkau datang dan kami memuliakan Engkau di atas segalanya, Tuhan. Haleluya, Engkau saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dimuliakan
sukacita yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera atas setiap kami. Kami rindu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu terus tinggal di dalam hati kami. Terlebih dari itu semua, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan Tuhan pagi hari ini untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Engkau saja layak dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kasih Tuhan. Saya serahkan pada Terima kasih Bu Gembala buat firman-Nya. Meskipun kami tahu Bapak Ibu Gembala capek ya saudara. Saya lihat selama Natal ini pagi sore pelayanan. Kemarin itu sampai saya rasani sama Bu Tutik. Bapak Ibu Gembala badannya rasanya piye ya Bu? Saya sampai bilang gini, harusnya tante tuh kalau capek nggak usah masak. Tapi tadi saya lihat di meja juga masih ada masakan di situ kan. Sebelum kita bacakan deklarasi iman, saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu depan. Dukung dalam doa untuk pembelian tanah dan pembangunan gereja. Selanjutnya, doa pagi Senin sampai Sabtu dimulai jam 4:30 pagi. Rabu 31 Desember, ibadah tutup tahun dimulai jam 7 malam. WL akan dilayani oleh Bapak Nanda, singer Saudari Sevi dan Saudari Putri, multimedia Saudara Evan, firman Allah akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kamis 1 Januari,
Januari 2026 ya saudara. Ibadah awal tahun dimulai jam 6 sore. Pemimpin pujian Ibu Iren. Penanggung jawab Ibu Iren. Pemimpin pujian Pak Sevi. Singer Saudari Michelle dan Saudari Putri. Multimedia Mbak Dea. Kolektan Bapak Denis dan Ibu Yayu. Asernya saya sendiri dan Ibu Erlin. Puji Tuhan. Membawa kado Natal ini untuk tahun baru ya teman. Untuk ibadah tanggal 1 itu kita membawa kado Natal minimal 10.000 dibungkus sampul coklat. Ibadah Padang Sekolah Minggu Samuel Senin 29 Desember berarti besok pagi. Dimulai jam 9 pagi di Tiron atau di rumah Bapak Ivan. Sudah ini tadi. Sudah Mas, apa masih ada lagi? Terima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Kiranya pelayanan kita berkenan di hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri pada raya pada pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan deklarasi iman kita. Dimulai dengan ketiga. 1, 2, 3. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami. Oleh kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima kuasa dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan diri kita. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu beruntung dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir dan kutuk, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus
makin bertumbuh, iman kami makin besar, sehingga Engkau makin berkenan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Di minggu terakhir di tahun ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kalau kami ada, hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau kami sehat, hidup kami untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Seluruh hidup kami ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat acara sepanjang minggu ini. Kami berdoa buat Natal anak-anak esok hari. Kami berdoa buat ibadah tutup tahun. Bahkan juga kami berdoa buat ibadah awal tahun Tuhan. Kau yang memberkati. Kami rindu seluruh umat Tuhan senantiasa ada di rumah Tuhan di dalam jam-jam ibadah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang menuntun anak-anak-Mu untuk melangkahkan kaki ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang hari ini sedang lemah, sedang sakit, dimanapun saja mereka berada. Kiranya darah Yesus menyembuhkan, bilur Yesus menyembuhkan, kuasa Tuhan yang dahsyat menyembuhkan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak datang dengan segala pergumulan mereka. Tuhan, biarlah Tuhan berikan bagi mereka kekuatan untuk mengatasi setiap persoalan ya Tuhan. Mereka punya iman yang besar, pasti bisa mengalahkan setiap persoalan pergumulan ya Tuhan, karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala yang hari ini ada pelayanan Natal, juga di Dauhan. Tuhan yang berkati pelayanan hamba-Mu, setiap yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang sudah datang di rumah Tuhan pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami bisa ibadah pagi hari ini untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kekasih Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita terima berkat. Terimalah berkat dari Bapa yang ajaib. Kasih sayang di dalam Yesus dan penyertaannya di dalam Roh Kudus memberkati kita mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan yang ajaib itu nyata dalam hidup